Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Barcelona dan selamat malam untuk teman-teman yang dari Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Mutia dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Bella. Saya adalah mahasiswa S3 di bidang Public Health atau Kesehatan Masyarakat. Saat ini adalah tahun ketiga saya untuk bersekolah di sini. Sedikit bagaimana kondisi kita pelajar di sini. Dari observasi saya sejauh ini tidak ada hal-hal yang cukup memberatkan atau yang signifikan seperti itu yang terjadi di sini. Tapi memang kalau dari pemahaman saya, dari observasi saya sendiri bahwa yang jelas kita pelajar udah belajar dari rumah semenjak lockdown dari pemerintah Spanyol ini sudah diterapkan dari tanggal 14 Maret yang kemarin. Jadi semua sudah study from home dan juga working from home, termasuk saya sendiri, dan ini sudah memasuki berarti hari ke-47. Jadi selama itu kita semua tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan termasuk bekerja, kecuali untuk hal-hal yang cukup penting. Seperti itu. Kemudian saya juga melihat adanya sebenarnya kayak memang ada rasa khawatir dari pelajar-pelajar di sini. Jadi selama sharing gitu dengan teman-teman di sini, selama ngobrol, ada rasa khawatir tentang kapan kondisi ini akan berakhir ya, karena ini kan juga terkait dengan studi kita. Karena udah ada beberapa teman yang di sini proses kelulusannya itu graduation ceremony-nya harus dibatalkan. Kemudian kemarin juga ada beberapa yang tesis defense-nya atau presentasi tesisnya harus dilakukan secara online. Dan juga kemudian teman-teman PhD di sini atau yang sedang menempuh S3 terpaksa penelitiannya harus ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, seperti itu. Sehingga ini kan juga berpengaruh terhadap kelulusan dan juga biaya hidup di sini gitu. Karena kebetulan kalau dari saya sendiri, kebetulan funding saya adalah dari funding untuk S3 saya adalah dari sebuah foundation dari Spanyol dan juga yang bekerja sama dengan Uni Eropa. Di situ mereka sudah mengumumkan bahwa kemungkinan besar tidak akan diperpanjang fellowship-nya, yang dimana akan berakhir akhir tahun ini. Dan ini membuat saya dan juga teman-teman yang lain cukup khawatir apabila proses penelitian kita kan ini kan terhambat, dan apabila kita harus memperpanjang gitu proses studinya karena penelitian yang terhambat ini, seperti itu. Dan kemudian kaitannya dengan apa yang KBRI lakukan, jadi sepemahaman saya memang KBRI atau pemerintah Indonesia di sini, mereka sudah banyak melakukan himbauan-himbauan untuk warga negara Indonesia di sini mengenai situasi COVID. Jadi sejauh ini sudah, kalau nggak salah, sudah ada 9 pengumuman yang disebarkan melalui sosial media dan juga jejaring WhatsApp. Jadi kita semua kan ada di grup WhatsApp, dan untuk pelajar itu juga sudah disampaikan secara khusus dari teman kita dari PPI Spanyol. Dari situ intinya yang disebutkan oleh dari KBRI adalah untuk tenang dan juga untuk selalu mengikuti himbauan dari pemerintah setempat. Dari situ pun KBRI Spanyol juga sudah membuka hotline-nya apabila ada warga atau pelajar yang membutuhkan bantuan. Tapi memang pendekatannya atau reach out yang dilakukan tidak sampai ke tataran individu seperti mungkin yang dilakukan oleh dari teman tadi yang di-sharing oleh teman dari Jepang. Belum ada pengumuman tentang pemberian sembako seperti itu. Tapi kalau dari ngobrol-ngobrol memang dengan teman dari pelajar yang lain, katanya di situ memang sudah ada pelajar yang mengalami kesulitan secara finansial dan kemudian dibantu secara logistik. Namun dari pengumuman resmi yang dilakukan oleh KBRI tidak ada yang khusus, hal khusus gimana caranya untuk mereka atau apabila membutuhkan memiliki kebutuhan khusus seperti logistik atau finansial seperti itu. Tapi memang sudah ada hotline yang di situ bisa diakses selama 24 jam. Dan juga dari Pak Hermono sendiri, yaitu Dubes RI untuk Spanyol, ketika musyawarah besar PPI Spanyol
sekitar 2 minggu yang lalu sudah ketika kita melakukan video conference sudah menyampaikan support moralnya kepada pelajar untuk kita semua tetap supaya bisa kuat bersama gitu, untuk bersabar. Seperti itu mungkin ya. Nah, karena di sini mungkin saya akan juga sharing. Bentar. Sini izinkan saya untuk sharing tentang apa yang mungkin bisa kita pelajari gitu dari penanganan pemerintah Spanyol, karena kita tahu bahwa Spanyol ini adalah negara kedua yang dimana kasus positif COVID-19 ini terbanyak setelah dari Amerika Serikat. Nah, saya rasa selama hidup di sini pun banyak hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Nah, mungkin ini untuk sedikit update saja bahwa saat ini kondisi dari COVID-19 sudah semakin baik, di mana kasus kematian dan juga kasus positifnya semakin menurun. Dan beberapa saat yang lalu, Perdana Menteri Spanyol sudah menerapkan adanya proses deeskalasi yang bertahap. Jadi lockdown ini akan dibuka secara bertahap sampai akhir Juni ini. Setelah Juni, maka diharapkan kita semua akan kembali ke masa normal yang baru. Dan ini sudah dimulai sebenarnya semenjak weekend kemarin, di mana anak-anak di sini sudah diperbolehkan untuk keluar rumah setelah 44 hari terkunci gitu ya, bersama dengan orang-orang tua di sini, sehingga harus melakukan homeschooling. Nah, dan upaya lain yang sudah dilakukan pemerintah Spanyol adalah selama lockdown ini, jadi kita semua tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, kecuali untuk hal-hal yang penting, yang esensial, seperti misalnya untuk membeli bahan-bahan pokok atau untuk ke rumah sakit, dan juga untuk walking their dog gitu. Jadi di sini ada kebiasaan banyak warga di sini yang memiliki anjing, peliharaan anjing, dan itu masih diperbolehkan. Tapi itu pun harus mematuhi aturan yang ketat, seperti misalnya menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian juga tetap menjaga higienitas. Nah, untuk masker di sini kebetulan belum diwajibkan untuk dipakai. Memang dihimbau, tapi belum sampai diwajibkan karena jumlah masker di sini belum mencukupi kebutuhan warga di sini. Seperti itu. Nah, mungkin di sini juga bertanya-tanya kenapa sampai di Spanyol ini kasusnya tuh sangat meledak sekali gitu. Sampai yang terakhir saat ini sudah ada 212.000. Tadi mungkin dari slide pemutih yang disebutkan itu 209.000, jadi ya beda tipis lah ya. Nah, dan tapi kasus 3 menit lagi ya. Ya, Pak? 3 menit lagi. Oh, oke. Ya, sekitar %. Nah, jadi kalau yang dilihat kenapa itu karena banyaknya populasi tua di sini, orang tua di sini, dan juga karena adanya budaya yang intim atau yang sangat rekat gitu antara satu orang dengan orang lain, di mana di sini orang-orang tuh tinggal, yang muda dan tua tinggal bersama, seperti itu. Dan kemudian adanya keterlambatan dari pemerintah Spanyol untuk bertindak secara cepat. Jadi waktu itu sempat ada demo dalam rangka Hari Perempuan Internasional, yang dimana partisipannya itu sampai ratusan ribu di jalan. Nah, itu masih diperbolehkan seperti itu. Dan selain itu juga karena angka perokok di Spanyol itu juga bisa dikatakan lebih tinggi di antara negara-negara Eropa lainnya, dan rokok itu adalah sudah diketahui adalah salah satu dari resiko terjangkitnya COVID-19. Nah, apa yang sudah dilakukan? Jadi seperti yang teman-teman tahu, kan udah dilakukan lockdown ya, yang salah satu upaya yang sangat ketat. Dan itu sebenarnya sudah diberlakukan tanggal 14 Maret kemarin. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya bisa lihat dari grafik ini, yang warna kuning ya, yang warna kuning ini adalah jumlah COVID harian yang sudah terkonfirmasi berdasarkan simptom atau berdasarkan gejala. Nah, itu setelah adanya lockdown, itu langsung turun secara drastis, seperti itu. Tapi memang membutuhkan kurang lebih 1 minggu perbedaannya dengan diagnosis yang dilakukan, seperti itu. Dan juga ada upaya dari pemerintah untuk mengubah fasilitas-fasilitas publik menjadi tempat fasilitas kesehatan, karena fasilitas kesehatan di sini kemarin sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi di sini adalah hall yang ada di Madrid,
Dan kemudian juga ada beberapa hotel yang juga sudah diubah. Kemudian juga adanya support dari warga, di mana setiap jam 8 kita bertepuk tangan di balkon untuk mendukung mereka yang ada di frontliner atau di garis terdepan. Nah, kemudian juga terkait dengan rokok, kemarin ada upaya untuk menutup toko-toko rokok di sini, karena di sini rokok termasuk dalam daftar yang esensial seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa itu adalah faktor resiko dari COVID, sehingga kemarin ada petisi untuk menutup toko-toko rokok. Dan juga adanya upaya untuk menjangkau mereka para perokok untuk berhenti merokok. Ini adalah salah satu pengumuman yang dilakukan oleh rumah sakit di sini untuk membantu mereka berhenti merokok. Dan ini sebenarnya kaitannya ada juga dengan Indonesia sudah membuka quit line seperti itu. Dan ya ini adalah petisi juga yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi di Indonesia untuk memasukkan upaya pengendalian tembakau untuk sebagai salah satu strategi pengendalian COVID-19 di Indonesia. Nah, mungkin kira-kira itu yang mungkin nanti bisa kita untuk bahan diskusi. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Bella atas pemaparannya dan poin penting tadi yang juga untuk informasi bagi kita